dalam CPU itu ada ALU, ada register, ada control unit yang dihubungkan dengan internal bus. Hampir sama tadi dengan sistem komputer. Ada memori, ada CPU, ada I/O dihubungkan dengan internal bus. Connection. Nah, kalau control unit itu ada sequence, ada register, ada control memory. Nah, 4 fungsi dasar dari komputer tadi dari awal juga sudah ada pengolahan data, penyimpanan, pemindahan, ada kontrol, ada fungsi-fungsi. Ada data processing, data storage, data movement, dan kontrol. Ini untuk penjelasannya. Komputer itu harus bisa memproses data. Kalau nggak bisa memproses data ya nggak ngapa-ngapain komputer. Syarat utamanya harus bisa memproses data. Nah, representasi data ini juga bermacam-macam. Tergantung dari permintaan kita yang akan diproses ke dalam mesin. Kemudian komputer juga memerlukan media untuk dapat menyimpan data. Nah, datanya yang sudah diproses itu juga pasti akan disimpan. Jadi, harus bisa menyimpan data, entah itu di memori internal atau memori eksternal. Kemudian komputer itu juga harus bisa berhubungan dengan dunia luar atau fungsi pemindahan data. Diperlukan antarmuka interface. Contoh simbolnya adalah monitor, input-output. Nah, misalnya inputnya melalui keyboard atau melalui mouse, kemudian ditampilkan melalui monitor. Atau juga bisa melalui proses komunikasi data antar komputer. Ini disebut dengan proses pemindahan data. Kemudian ada juga fungsi pengendalian, di mana pengendalian ini juga berfungsi di internal ataupun eksternal. Contoh gampangnya kalau yang sisi kontrol itu adalah si prosesor itu harus bisa saat melakukan eksekusi terhadap suatu perintah itu juga harus berurutan. Misalkan yang perintah 1 ya dieksekusi yang pertama, kemudian selanjutnya. Jadinya tidak terjadi konjes atau tabrakan. Data itu bisa diproses secara berurutan. Jadi contohnya adalah diagram fungsi dari komputer. Ada data movement, control, data storage, data processing. Data movement, interface untuk memindahkan data. Dan storage untuk penyimpanan, processing untuk memproses, control untuk pengendalian. Kita dengarkan sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita break untuk berehat sholat maghrib ya muslim. Jadi langkah pengolahan fungsi untuk pengolahan data. Ini kemarin sudah review aja. Data di storage, dari data movement, dan kontrol, dan storage. Untuk mengulang aja yang di minggu kemarin. Oke, di pertemuan yang kedua kemarin kita juga sudah mulai untuk membahas tentang evolusi dan perkembangan komputer, dari mana awal pertama komputer itu ditemukan, yang sampai sekarang, sampai masuk ke industri, bagaimana teknologi dasar membangun komputer, mulai dari tabung hampa, ditemukan dari awalnya adalah dari bola lampu pijar dari penemuan Thomas Alva Edison, dan meningkat ke transistor, ke IC yang memicu berkembangnya komputer yang sampai saat ini sudah jauh melebihi dari ekspektasi kita, dan sudah melebar ke perangkat-perangkat IoT, perangkat-perangkat IoE. Nah, ini yang awal disampaikan itu, bahwa awal mulanya adalah penemuan dari Thomas Alva Edison tentang bola lampu pijar, ya. Dari Edison effect, kemudian dibuat komputer menggunakan tabung hampa yang ditemukan oleh yang pertama di generasi pertama itu ada ENIAC. Yang sebenarnya ENIAC ini awal mulanya digunakan, tujuan utamanya adalah untuk menghitung jarak luncur rudal atau roket, ya, digunakan rencananya untuk di Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata harus diselesaikan di tahun 1945, yang ternyata sudah lewat. Komputernya besar, beratnya 30 ton, dengan membutuhkan listrik 140 km. Kemudian perkembangan yang kedua adalah mesin von Neumann. Nah, inilah yang tonggak utama dengan munculnya store program konsep, yang sampai saat ini masih diadopsi di komputer modern. Ada main memori, ada I/O, ada CPU. Dalam CPU ada halu dan patroli. Dan perkembangannya, ciri dari generasi pertama itu teknologi dasarnya menggunakan tabung hampa. Programnya menggunakan bahasa mesin. Ya, walaupun yang di awal itu masih belum menggunakan bahasa mesin, masih menggunakan huruf desimal, karena untuk penjumlahan jumlahnya menggunakan bahasa mesin. Karena sebenarnya yang dikenal dari komputer itu adalah walaupun sampai saat ini di komputer modern yang dikenal itu adalah bahasa mesin, yaitu bahasa tegangan rendah dan tegangan 0, dan dilambangkan dengan 0 dan 1.
Kemudian di generasi 2 itu muncul yang namanya transistor. Penemuan transistor itu menggantikan tabung hampa. Yang transistor ini masih digunakan sampai komputer di komputer modern juga masih digunakan. Ini penjelasannya transistor, kecepatan proses lebih tinggi, ukurannya makin kecil dari bentuk yang tabung hampa tadi. Nah, ini contoh-contoh mulai masuk pabrikan-pabrikan IBM dan mulai memproduksi komputer. Nah, teknologi di generasi kedua ini adalah rangkaian yang menggunakan transistor. Kemampuan memorinya lebih besar. Kita menggunakan memori sekunder, magnetic tape, dan disk. Ya, hanya di memori internalnya saja. Jadi untuk generasi ketiga, dengan transistor, masih menggunakan transistor, tapi di press menjadi lebih kecil dengan yang sampai saat ini disebut sebagai IC. Kumpulan dari transistor itu dibuat kecil jadi yang namanya integrated circuit atau IC. Oke, ini kita sudah masuk, kita break dulu 15 menit, nanti kembali pukul 18. Siap, Pak. Siap.
Pada masuk lagi? Belum. Kameranya dihidupkan ya, biar kelihatan. Sudah pada masuk lagi belum?
Halo, halo. 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 Dapat masuk lagi. Halo. Halo, halo. Ya, Pak. Kameranya di depan. Biar kelihatan. Ya, harus di... Udah, yang lain? Farhan, Wendy, Rizky, Rifki.
Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah komputer di generasi ketiga. Teknologinya adalah IC yang membedakan. Di IC itu adalah kumpulan dari transistor. Nah, di generasi keempat lebih kepada penambahan banyaknya IC. Nah, ini adalah rangkumannya. Dari diawali dengan vakum tube di tahun 46 sampai 57, kemudian transistor, kemudian SSCI atau small scale integration, itu dalam satu chip IC ada 100 komponen atau 100 transistor. Kemudian di press lagi sampai 3000 IC. Kemudian di press lagi sampai 100.000 IC, large scale integration. Di tahun 1971 sampai di tahun 1977. Nah, kemudian naik lagi menjadi VLSI sampai 100 juta. 100 juta ya. 100 juta transistor dalam satu chip. Kemudian di tahun 91 sampai sekarang itu di atas 100 juta. Atau yang dinamakan dengan ultra large scale integration. Nah, apa yang mendukung kaitan dengan percepatan penambahan transistor atau pemadatan transistor dari 100 ke 3000 ke 100.000 ke 100 juta sampai ultralarge itu dilandasi dengan adanya hukum Moore atau yang disebut dengan Moore's Law. Itu diawali dengan Gordon Moore, salah satu co-founder dari Intel, itu menyatakan bahwa setiap 18 bulan itu jumlah transistor yang dapat dipasang ke sirkuit bisa bertambah 2 kali lipat. Jadi Gordon Moore ini melakukan pengamatan atau penelitian kaitannya dengan transistor, bahwa setiap 18 bulan itu jumlah transistor bisa bertambah 2 kali lipat. Nah, ini mengapa perkembangan prosesor itu setiap, ya mungkin nggak pasti paten 18 bulan ya, pasti paling ada ring waktunya, itu pasti ada kemunculan prosesor-prosesor baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Nah, ini salah satunya adalah karena adanya hukum Moore, bahwa setiap 18 bulan jumlah transistor itu bisa bertambah 2 kali lipat. Keuntungannya apa? Bahwa misalnya kerapatan tinggi berarti jaraknya lebih pendek, berarti kinerjanya pasti lebih meningkat. Nah, semakin kecil pasti fleksibilitasnya juga meningkat, realistik, lebih hemat. Nah, tapi di tahun 2020 karena dalam satu chip itu sudah jutaan transistor, nah itu pasti ada batasannya. Ada batasannya. Karena jarak antar transistor itu semakin sangat rapat, sampai 5 nanometer. Nah, kecil sekali. Jadi mungkin dari sisi hukum Moore ini juga pasti ada batasannya. Walaupun di awal ditemukannya hukum Moore ini peningkatannya sangat
Ini ya, keluar jenis prosesor baru dengan peningkatan kinerja 2 kali lipat. Nah, ini pertumbuhan transistor dari awal tahun 1970 sampai di 2010. Grafiknya meningkat terus. 1 billion. Ini di IBM seri 360, seri awal IBM. Ini awal mula komputer, ini komputer pertama yang tidak mengharuskan ruangan harus ber-AC. Karena mungkin karena dulunya itu transistornya besar, otomatis panas. Nah, setelah ditemukannya IC dan dipadatkan ya berukuran lebih kecil, jadi tingkat panasnya lebih bisa diredus ya. Akhirnya tidak perlu membutuhkan ruang ber-AC. Nah, kemudian ini sudah menggunakan struktur bus. Saya adalah yang struktur bus dari tadi perangkat PDP-8. Nah, ini bus inilah yang menghubungkan, atau di struktur komputer tadi adalah struktur interconnection. Jadi ini yang menghubungkan antara CPU, main memory, modul input dan nah, ini memori semikonduktor yang biasa kita lihat sekarang memorinya. Ini adalah generasi dari prosesor Intel di tahun 71 dan mikroprosesor pertama. Ini satu chip, satu IC. Ini menggunakan teknologi 4 bit. Kemudian meningkat menjadi 8 bit di tahun 1970. Peningkatan dari kecepatan prosesor apa saja yang ditingkatkan. Ada pipelining ini. Jadi misalkan yang menggunakan teknologi pipelining ini bisa ada 2 proses, misalkan dalam satu proses pertama itu belum diselesaikan, dia sudah bisa melanjutkan ke proses 2 yang menggunakan teknologi pipelining. Jadi untuk pemrosesannya pasti lebih cepat. Tidak harus menyelesaikan dalam satu siklus proses. Itu misalkan siklus pertama, kemudian selesai, baru siklus kedua. Nah, itu kalau menggunakan teknologi pipelining, siklus pertama belum selesai, dia sudah bisa lanjut ke next, siklus kedua. Ini ada onboard L1, L2, guys. Kemudian ada branch prediction. CPU itu bisa memprediksi misalkan sudah ada yang melakukan proses di CPU, nantinya ada proses yang sama, dia ada teknologi branch prediction ini
Tidak harus melakukan dari awal karena sudah tersimpan di data flow analisis. Kaitannya dengan penjadwalan proses. Nah, yang peningkatan itu yang tadi itu lebih ke sisi prosesor, sementara memori itu tidak bisa mengikuti perkembangan atau peningkatan dari prosesor. Ketika terjadilah namanya ketidakseimbangan kinerja. Kecepatan prosesor meningkat, kapasitas memori meningkat. Tetapi kecepatan yang memori itu lebih lambat dibanding dengan kecepatan prosesor. Ini tidak seimbang kinerjanya, sangat jauh sekali antara memori performa dan prosesor logik. Nah, solusinya bagaimana ya? Meningkatkan bit per akses, mengubah interface DRAM, ya menambah cache, ibaratnya menambah cache yang lebih kompleks dan cache on chip. Meningkatkan bandwidth interkoneksi, jadi interkoneksi atau yang menghubungkan antara memori dan CPU itu harus juga lebih cepat. Bus kecepatan tinggi, high speed bus. Nanti high speed bus kita pelajari di apa itu bus. Ya mungkin bus itu ya PCI, ISA, PCI Express. Itu adalah yang dinamakan dengan bus. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Oh ya, sebelum mulai ada pertanyaan mungkin. Oke, kalau nggak ada, saya tak tanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 4 dasar struktur komputer. Yang bisa sebutkan nama dan NIM. Kuis ya. Struktur dasar komputer itu apa aja? Ayo. Ayo, tadi udah diulang kok. Kuis loh, ada nilainya loh. Struktur dasar komputer. Pak. Ya, Rizky. Coba jawab Pak ya. Ya, nama, NIM? Nama Rizky Gilang Wijaya Pak. NIM-nya berapa? NIM berapa? Ya. NIM-nya kan? sudah Pak. Oh iya, berapa NIM-nya? 1003 1003 200021. 20021. Ya, apa? Struktur dasar komputer. Yang pertama itu CPU. Ya. Lalu input output I/O. Terus? Sistem interconnection dan main memory. Oh ya. Ya. Itu ya tadi udah
2 kali berarti ya, dari minggu kemarin dan minggu ini udah saya ulang. Nah, komputer itu komponen utamanya ada 4 tadi, CPU, main memory, input output yang dihubungkan dengan sistem interconnection atau yang namanya bus. Oke, yang kedua, bagian apa di dalam CPU yang tugasnya sebagai fungsi pengolahan data komputer? Ayo. Pengolahan data yang tugasnya penjumlahan pengurangan bagian CPU. Ayo. Jangan bilang lagi lain. Lain. Tadi Arithmetical logical unit, Pak. apa ini? Siapa tadi? Hilang, Pak. Wah, bilang lagi. Ya, arithmetic ALU, arithmetic logical unit. Oke, hari ini kuisnya 2 itu dimenangkan oleh Mas Gilang semua. Besok ya teman-teman yang lain ya. Betul. Jadi kalau saya lihat dari RPS-nya itu udah lengkap ya, udah lengkap sekali. Nanti kita belajar tentang memori, tentang CPU, tentang ya nanti bisa disambungkan dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Contohnya yang penting itu yang dulu minggu kemarin ya sempat pas saya sempat ke daerah itu di Kominfo itu banyak sekarang lagi apa ya keterbatasan mereka itu kalau mereka punya server yang hanya server standalone atau server satu server digunakan untuk banyak aplikasi. Dan pasti banyak kendala juga kalau di misalkan servernya itu rusak atau apa, pasti data-datanya juga pasti hilang. Jadi kalau di pemerintahan pasti datanya kan pasti data penting. Jadi pembelajaran kita nanti ada teknologi yang namanya RAID atau redundant. Jadi bagaimana teknologi itu bisa membagi lah, misalkan kalau teknologi RAID itu harddisknya bisa redundant. Jadi misalkan satu sebagai master, yang satu bisa sebagai slave atau sebagai backup. Atau dua-duanya bisa menjadi master. Nah, itu salah satu yang nanti kita pelajari yang memang bisa dimanfaatkan di dunia nyata, dunia kerja, bahwa itu memang dibutuhkan. Teknologi-teknologi RAID, teknologi SAN, storage area network, itu memang dibutuhkan. Atau teknologi DRC, disaster
recovery center. Nah itu yang masih apa awalnya memang berawal dari teknologi RAID ini juga. Jadi bagaimana melakukan itu? Ya sebenarnya simpel saja sih, sebenarnya cuma ngopi di harddisk 1 ke harddisk 2, tapi kalau sudah mengacunya ke sistem yang besar, ya pasti banyak faktor yang mempengaruhi itu. Kenapa nggak mudah dilakukan? Kenapa sekarang malah di Kominfo yang kemarin saya sempat kunjungi di beberapa Kominfo itu memang kendala saat ini kalau terjadi disaster atau terjadi bencana entah listrik mati atau entah harddisknya rusak atau apa, mereka nggak bisa menyimpan backup. Nah di mata kuliah ini ada beberapa teknologi yang nanti bisa digunakan. Contohnya ya teknologi RAID tadi. Jadi kalau satu harddisk mati, misalkan harddisk masternya itu rusak, nah itu yang harddisk slave itu bisa digunakan, atau dalam posisi hidup, si server itu hidup, kita bisa mengganti harddisk. Tidak harus mematikan servis atau layanan. Karena kalau namanya servernya itu untuk aplikasi atau layanan yang tidak boleh mati, nah itu ya harus ada teknologi yang mendukung itu. Nggak mungkin hanya menggunakan satu server sendiri, satu server standalone. Berapa orang yang masih ada kuliah lagi Pak nanti malam? Masih ada Pak. Ada. Masih ada. Sampai jam berapa? Jam 9 ya? Iya. Ya, tetap semangat. Iya Pak. Mantap. Oke, mungkin gitu dulu di perkuliahan kita di menjelang malam hari ini. Kita lanjutkan besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.